Bab 595. Guru. Hal baik. Di depan Mileye, prajurit Tao agak bingung. Mileye akan berbicara ketika Lydia Tang tiba-tiba muncul di samping Mileye. Dia menatap prajurit Tao, "Kami sudah tahu, kami akan mengaturnya sesegera mungkin." Prajurit Tao sedikit mengangguk dan pergi ke arah naga itu. Setelah prajurit Tao pergi, Lydia Tang menatap langsung ke arah Mileye. "Apakah kamu cari mati?" Mileye sedikit bingung, "Apa maksudmu?" Lydia Tang berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah kamu tahu apa itu prajurit Tao?" Mileye menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Lydia Tang berkata dengan lembut, "Prajurit Tao adalah tentara yang didirikan oleh semua pasukan kita dan itu tidak hanya didirikan sekarang, tetapi telah ada selama ribuan tahun. Di benua ini, banyak pasukan telah menghilang, tetapi prajurit Tao ini tidak pernah menghilang. Tidak hanya itu, di dalamnya juga ada master sekte seni bela diri dan pedang." Mileye sedikit mengernyit, "Tentara yang dibentuk bersama oleh semua pasukan. Untuk apa?" Lydia Tang berkata dengan sungguh-sungguh, "Melawan kerajaan dewa." Saat dia berbicara, dia melihat ke arah timur dan berkata dengan lembut, "Negara misterius dari alam timur itu." Setelah dia selesai berbicara, dia memandang Mileye, "Apakah kamu berpikir bahwa invasi kerajaan dewa adalah hal yang baik untukmu?" Mileye mengangguk, "Aku benar-benar berpikir begitu." Lydia Tang berkata, "Jika kamu berpikir begitu, maka kamu benar-benar tidak jauh dari kematian." Mileye bingung, "Kenapa?" Lydia Tang berkata, "Adalah tanggung jawab semua orang untuk melawan kerajaan dewa. Jika kamu tidak melawan, bahkan ingin mengambil kesempatan untuk menyerang aliansi Ordo, maka semua pasukan akan bekerja sama untuk menyelesaikanmu terlebih dahulu. Termasuk keluarga Tang, pasti akan bergandengan tangan dengan aliansi Ordo terlebih dahulu untuk membunuhmu. Karena saat ini, semua keluhan harus dikesampingkan, semua orang tidak akan pernah membiarkan siapapun menyebabkan kerusuhan sipil." Mileye terdiam. Lydia Tang menambahkan, "Ketika kerajaan dewa datang, semua kekuatan akan dibersihkan. Dalam hal ini, semua kekuatan harus bekerja sama untuk menghadapi dunia luar. Saat itu, kekuatan di daratan membuat perjanjian dan perjanjian ini disebut perjanjian ofensif dan defensif. Semua kekuatan telah berpartisipasi dalam perjanjian ini, serta sekte pedang dan akademi seni bela diri. Tidak hanya itu, tetapi setiap 5 tahun, mereka akan mengirim master yang kuat ke pemakaman Shenyuan." Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku tidak bisa menolak." Lydia Tang menggelengkan kepalanya, "Pada saat ini, siapapun yang berada dalam perselisihan sipil akan mati lebih dulu. Selama kamu tidak mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu, aliansi Ordo tidak akan pernah berani menargetkanmu. Kalau mereka menargetkanmu, kekuatan lain juga tidak akan setuju." Berbicara tentang ini, dia menatap langsung ke Mileye, "Jika kamu tidak ingin menjadi sasaran semua orang, begitu kamu berpartisipasi, dengan kekuatan dan reputasimu saat ini, orang-orang besar di atas pasti akan setuju. Tidak hanya itu, mereka tidak akan membiarkan Liga Ordo menargetkanmu. Dan jika kamu memilih untuk tidak berpartisipasi, maka ketika aliansi Ordo menghasut, aku dapat yakin bahwa semua pasukan akan bergabung untuk menyelesaikanmu terlebih dahulu, karena kamu terlalu berbahaya. Apalagi, mereka takut bahwa kamu akan bergabung dengan kerajaan dewa. Oleh karena itu, kamu harus mengungkapkan pendapatmu sesegera mungkin. Kamu tidak punya pilihan, karena kamu terlalu berbahaya. Jika kamu tidak mengungkapkan pendapatmu, semua orang akan takut bahwa kamu akan bergabung dengan klan dewa." Mileye sedikit mengangguk, "Aku mengerti." Dia masih sedikit terkejut saat ini,
karena dia tidak menyangka bahwa para pasukan ini akan bergabung untuk membentuk pasukan bersama. Bahkan Jianzong maupun Wu Yuan terlibat. Tujuannya adalah untuk berperang melawan kerajaan dewa, kerajaan Allah. Dia tidak tahu banyak tentang kerajaan ini. Dia hanya tahu bahwa 1000 tahun yang lalu, kerajaan dewa datang dan menyerang tempat ini. Dan betapa kuatnya negara ini, dia tidak tahu sama sekali. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di langit di atas mereka berdua. Sosok itu berkata, "Ketua Sekte Ye, kerajaan dewa telah menyerbu." Star-Lord meminta Ketua Sekte Ye untuk berdiskusi. Mileye tertawa, "Ayo pergi." Sosok itu mengangguk, lalu berbalik untuk pergi. Mileye memandang Lydia Tang, "Nona Lydia Tang, tolong urus barang-barang di kota." Lydia Tang menatap langsung ke arah Mileye, "Jangan main-main." Mileye tersenyum sambil berkata, "Apakah kamu melihatku sebagai orang yang kacau?" Haha. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang ke langit yang jauh. Lydia Tang menatap Mileye dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Setelah beberapa saat, Mileye datang ke kota Dengtian. Segera setelah tiba di kota Dengtian, ada beberapa aura kuat. Nafas menguncinya. Sangat kuat. Mileye membeku di dalam hatinya, napas ini tidak lebih lemah dari Star-Lord. Mileye tampak tenang, dia datang ke kuil Dengtian. Di depan kuil, dia melihat orang yang dikenalnya. Mira Zhao. Mira Zhao bersandar ke dinding, melipat tangannya dengan kedua tangan sambil sedikit menyipitkan matanya. Mileye memberi isyarat kepada Mira Zhao sambil tersenyum, "Ternyata Nona Zhao. Kamu mengenakan pakaianmu, aku hampir tidak mengenali Anda." Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba membeku. Apa yang dia katakan? Pada saat ini, Mira Zhao, yang tidak jauh, tiba-tiba membuka matanya, lalu saat berikutnya, dia menghilang. Wajah Mileye sedikit berubah, lalu menggunakan lengannya untuk menghalangi. Duar. Dengan suara teredam, Mileye segera mundur 100 meter. Mira Zhao masih ingin bergerak, tetapi pada saat ini, sebuah suara terdengar dari aula, "Nak." Mira Zhao berhenti, dia melirik Mileye tidak jauh, lalu mengangkat tinjunya. Mileye mencibir, "Salah paham, aku tidak bermaksud apa-apa lagi, hanya berbicara terlalu cepat." Mira Zhao mengabaikan Mileye, dia minggir dan terus bersandar ke dinding. Tidak jauh, seorang pria tiba-tiba menatap Mileye, "Apakah kamu Mileye?" Ketika Mileye mendengar suara itu, dia melihat seorang pria kekar yang sedang berbicara. Pria itu sangat kekar, dengan otot-otot menonjol di sekujur tubuhnya, penuh dengan kekuatan ledakan. Mileye mengangguk, "Ini aku." Pria itu melirik Mileye, "Aku lihat kamu putih kecil. Mengapa guru mengatakan bahwa kamu sangat kuat?" "Putih kecil." Dia. Mileye hendak berbicara ketika sebuah suara terdengar dari dalam aula, "Masuk." Mileye mengepalkan tinjunya pada pria kekar itu, lalu berjalan ke aula. Ada 5 orang di aula. Di antara mereka, Star-Lord adalah pemimpinnya. Ada orang lain yang juga dia kenal, yaitu Richard Tang. Sisanya adalah Raja Iblis dari klan Siluman, Master Bela Diri Selatan, dan Master Asli Chu. Setelah Mileye berjalan ke aula, dia membungkuk sedikit ke Richard Tang dan yang lainnya, "Hormat kepada para senior." Mileye memberi hormat, yang membuat Richard Tang dan yang lainnya sedikit terkejut. Apakah dia memberi salam? Star-Lord melirik Mileye dan tidak berbicara. Pada saat ini, seniman bela diri Sekte Selatan tersenyum dan berkata, "Sangat jarang memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda." Mileye membungkuk sedikit, senior sudah terlalu memuji. Dibandingkan dengan murid senior,
junior jauh lebih rendah. Seniman bela diri Sekte Selatan tersenyum dan berkata, kamu rendah hati. Selain itu, Master Asli Chu tiba-tiba berkata, apa pendapatmu tentang invasi kerajaan dewa? Mendengar ini, semua mata di lapangan tertuju pada Mileye. Star-Lord memandang Mileye dengan tenang, tanpa berbicara. Suasana di lapangan menjadi sedikit aneh. Kata-kata yang menyayat hati. Seperti yang dikatakan Lydia Tang, mereka berharap mendapatkan bantuan dari Mileye, tetapi mereka takut Mileye akan bergabung dengan kerajaan dewa karena aliansi Ordo. Begitu Mileye berpihak pada kerajaan dewa, itu pasti akan sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Oleh karena itu, mereka harus menentukan apakah Mileye berdiri di sisi mereka atau berkhianat. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, kerajaan dewa akan datang, apalagi yang bisa aku pikirkan, tentu saja membunuh mereka. Master Asli Chu memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye berkata lagi, semuanya, aku adalah dekan Akademi Seni Bela Diri, ketua Sekte Pedang, dan sekarang penguasa kota Senwu. Kalau kerajaan dewa menyerang, bagaimana mungkin aku diam saja? Karena itu, aku hanya berpikir untuk melawan. Tapi, setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti. Master Asli Chu bertanya, tapi apa? Mileye berkata dengan suara rendah, aku takut. Master Asli Chu sedikit mengernyit, takut dengan kerajaan dewa. Mileye menggelengkan kepalanya, lalu berkata, aku takut dengan aliansi Ordo. Mendengar ini, Master Asli Chu melirik Star-Lord tidak jauh, tetapi tidak berbicara. Star-Lord tampak tenang dan tidak berbicara. Mileye berkata lagi, semuanya, aku takut ketika aku berperang melawan kerajaan Allah dengan kalian, apa yang harus aku lakukan jika aliansi Ordo ini menusukku dari belakang? Master Asli Chu tersenyum dan berkata, sebelum kerajaan dewa datang, aku tidak peduli dengan semua dendam di antara kalian, tetapi sekarang, kerajaan dewa akan datang, kita harus bersatu. Berbicara tentang ini, dia memandang Star-Lord, Star-Lord berpikir yang sama, kan? Star-Lord berkata dengan suara rendah, sebenarnya, kamu harus khawatir tentang apakah dia akan bergabung dengan kerajaan dewa atau tidak. Jika dia bergabung dengan kerajaan dewa, dia juga pandai membunuh diam-diam. Pembunuhan diam-diam. Mendengar ini, ekspresi beberapa orang di arena berubah. Dengan kekuatan Mileye, dapat dikatakan bahwa kecuali mereka berlima, sulit bagi orang suci lainnya untuk menekannya. Dan jika dia melakukan pembunuhan diam-diam, orang-orang itu takut mereka tidak bisa menghentikannya. Karena Mileye saat ini memiliki harta lain. Mileye tiba-tiba tertawa. Raja Iblis tiba-tiba berkata, apa yang kamu tertawakan? Mileye tersenyum dan berkata, aku menertawakan kenyataan bahwa sebelum benar-benar bertarung dengan kerajaan dewa, kita sudah kacau sendiri. Saat dia mengatakan itu, dia melirik semua orang, semuanya, kalian pasti tahu dendam antara aku dan aliansi Ordo. Untuk membunuhku, aliansi Ordo tidak ragu untuk mengirim pasukan ke kota Senwu untuk menangkap adikku, berapa umurnya. Dia hanya seorang gadis kecil, tapi aliansi Ordo ini telah melakukan hal yang tercela. Berbicara tentang ini, dia menunjuk ke Star-Lord dengan marah, lalu berkata dengan kejam, kamu adalah master paling kuat di dunia ini. Kamu berperilaku seperti ini, kamu tidak sebaik anjing, aku memandang rendah dirimu. Mata Star-Lord sedikit menyipit, saat berikutnya, paksaan yang kuat bergulir langsung ke arah Mileye. Mileye tersenyum dingin, membalik tangan kanannya, pedang Tianzu muncul di tangannya. Segera, dia mengangkat tangannya dan menebasnya dengan pedang. Tes.
Pemaksaan itu langsung dihancurkan oleh pedang, tetapi Mileye juga mundur ke pintu aula utama. Star-Lord akan membuat langkah lain. Pada saat ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan melihat Master Asli Chu. Saudara Chu, dapatkah kamu melihatnya? Bukannya aliansiku tidak mau mengurus situasi keseluruhan, tetapi dia tidak mau mengurus situasi keseluruhan. Master Asli Chu memandang Mileye, aku selalu mengira kamu orang yang pintar, tapi sekarang sepertinya aku salah. Mileye berkata sambil tersenyum, aku tahu, kamu memanggilku ke sini karena ingin melihat sikapku. Jika aku pintar dan bersedia menjadi pedangmu untuk berurusan dengan kerajaan dewa, kamu akan membiarkanku hidup, jika tidak, kamu akan membunuhku untuk menghindari masalah di masa depan. Berbicara tentang ini, dia memandang Master Asli Chu, jika kamu ingin aku bertarung melawan kerajaan dewa, ada dua persyaratan. Pertama, Master Aliansi Ordo yang menyerang Akademi Seni Bela Diri dan Sekte Pedang hari itu harus mati. Kedua, Star-Lord harus pergi ke kota Shenwu untuk meminta maaf kepada Batu Nisan Dekan dan Ketua Sekte. Dengan begitu, aku bisa mengesampingkan keluhanku untuk sementara dengan Liga Ordo. Mendengar ini, Star-Lord tidak berekspresi, tapi penuh penghinaan. Di samping, Richard Tang juga menggelengkan kepalanya, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya di matanya. Master Asli Chu memandang Mileye, kalau begitu kamu mungkin kecewa. Saat dia berbicara, jauh di matanya, ada jiwa pembunuhan. Mileye mengangguk, semuanya, ayo lakukan. Setelah berbicara, dia berbalik untuk melihat ke langit dan berkata dengan lembut, Guru, hidup murid itu singkat, aku tidak bisa pergi ke 5 dimensi untuk bermain catur denganmu. 5 dimensi. Mendengar ini, ekspresi semua orang di lapangan berubah secara dramatis. Bersambung.